Suami dan mertua asyik pesta di hotel mewah. Mereka tak peduli denganku yang sedang berjuang melahirkan di rumah sakit. Setelah anak ini lahirku buat mereka menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Aku terbaring di ranjang besi ruang bersalin dengan tubuh lemah menahan kontraksi yang semakin sering datang. Dada terasa sesak, seolah ada ribuan jarum menusuk bersamaan. Nafasku tersengal, keringat dingin mengalir deras di pelipis, sementara selimut putih yang menutupi tubuhku basah karena bercampur peluh. Setiap kali rasa sakit itu datang, aku menggenggam sprei dengan erat, berharap bisa menyalurkan sedikit beban yang terasa menindih seluruh tubuhku. Namun, yang lebih menyiksa dari rasa sakit fisik itu adalah kenyataan bahwa aku sendirian. Tak ada genggaman tangan suami, tak ada pelukan hangat, tak ada bisikan penyemangat. Hanya dinding putih, cahaya lampu yang terlalu terang, dan suara mesin monitor yang berirama monoton menemani perjuanganku. Aku melirik ke arah ponsel yang tergeletak di meja kecil di samping ranjang. Layarnya gelap, seolah ikut menertawakan nasibku. Sejak berjam-jam lalu aku sudah mencoba menghubunginya. Puluhan kali telepon, belasan pesan penuh air mata. Semua hanya berakhir dengan satu tanda, reat. Dibaca, tapi tak dijawab. Perih sekali rasanya. Rasanya seperti ditinggalkan di tengah lautan tanpa pelampung. Suamimu belum datang, Bu? Tanya seorang perawat muda dengan nada hati-hati. Ia tampak canggung, seperti menyesal telah menyinggung sesuatu yang seharusnya tak ditanyakan. Aku menelan ludah, mencoba menahan sesak yang mencekik. Belum, jawabku singkat, suara hampir tak terdengar. Dia hanya tersenyum kaku, lalu berlalu meninggalkan aku bersama kesepianku. Mataku basah lagi. Aku menoleh sedikit ke arah pintu kamar bersalin yang tertutup setengah, dan dari luar terdengar samar-samar suara-suara keluarga pasien lain. Ada seorang suami yang dengan sabar membisikkan doa untuk istrinya. Ada ibu yang menenangkan anaknya, memijat tangan sang menantu agar lebih kuat. Ada tawa kecil yang entah kenapa terasa begitu menyakitkan di telingaku. Suara-suara itu bagai pisau yang menyayat hatiku. Aku ingin sekali merasakan hal yang sama. Ingin ada seseorang yang menggenggam tanganku, mengatakan bahwa aku tak sendirian. Tapi kenyataannya, aku benar-benar sendiri. Kata-kata mertuaku terngiang jelas di kepalaku. Perempuan miskin tak pantas untuk anakku. Apa yang bisa kau berikan selain beban? Kalimat itu selalu membuatku mengecil, seolah aku hanyalah noda di kehidupan suamiku. Mungkin itulah alasan ia tak pernah benar-benar memihak padaku. Mungkin sekarang pun ia memilih berada di sisi mereka yang mencibirku, bukan di sini, saat aku berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan anaknya. Sakit ini terlalu dalam untuk sekadar ditangisi. Bersiap ya, Bu. Kontraksinya semakin rapat. Nafas panjang, tarik, hembuskan, ucap bidan dengan tegas. Aku mencoba menurutinya, tapi setiap tarikan nafas seperti terhenti di tenggorokan. Aku ingin menjerit, ingin memaki, ingin menuntut keberadaannya di sini. Rohman, di mana kau? Tidakkah kau tahu aku hampir tak kuat lagi? Tidakkah kau sadar? Aku sedang melahirkan buah hati yang selama ini kau dambakan? Tak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin menjerat. Dengan tenaga yang tersisa, aku meraih ponselku. Tangan ini gemetar, pandangan berkunang-kunang, tapi aku tetap membuka aplikasi pesan. Jemariku menekan layar, menuliskan kata-kata yang penuh dengan keputusasaan. Mas, tolong datang. Aku sakit sekali. Aku takut. Tolong jangan tinggalkan aku sendiri. Kukirimkan pesan itu, berharap ia segera datang. Namun tak lama, layar kembali menampilkan tanda yang sama. Dibaca. Dan lagi-lagi, tak ada balasan. Air mataku mengalir deras, bercampur dengan keringat yang membasahi wajahku. Rasanya tubuhku remuk, jiwaku pun ikut terkoyak. Aku memandang langit-langit ruang bersalin yang putih pucat,
mencoba menenangkan diriku sendiri. Di tengah rasa sakit yang semakin menyesakan, aku berbisik lirih pada bayi di dalam rahimku. Nak, maafkan ibu. Kau harus lahir tanpa sambutan hangat ayahmu. Tapi percayalah, ibu akan selalu ada untukmu. Kita hanya punya satu sama lain sekarang. Dan ketika teriakan itu akhirnya pecah, aku tahu aku tidak hanya sedang melahirkan seorang anak. Aku sedang melahirkan luka yang akan mengubah segalanya. Luka karena cinta yang diabaikan. Luka karena janji yang dikhianati. Luka karena rasa sakit yang terabaikan. Sementara aku bergulat dengan kontraksi yang datang tanpa henti, di sisi lain kehidupan yang seharusnya menjadi milikku, mereka tengah berpesta. Suami, mertuaku, dan wanita muda yang selama ini kucurigai sebagai pelakor, tampak tenggelam dalam kemewahan sebuah hotel bintang 5. Musik bergemuruh dari ballroom, denting gelas champagne bersahutan, dan tawa mereka yang riang menjadi simfoni pengkhianatan yang menusuk lebih dalam daripada setiap rasa sakit yang tengah kurasakan. Aku bisa membayangkan pemandangan itu dengan jelas, seolah mataku menatapnya dari balik tirai kamar rumah sakit. Suara musik yang meledak-ledak, lampu kristal yang memantulkan cahaya hingga seluruh ruangan tampak berkilau, busana mereka yang mewah, semua itu seperti hinaan terselubung padaku. Setiap detil kecil menampar wajahku. Mertuaku menata rambut dengan angkuh, tersenyum sinis kepada para tamu, menebar aura superioritas yang selalu ia gunakan untuk merendahkanku. Rohman duduk di samping pelakor itu, memegang tangannya, tersenyum lembut seakan seluruh dunia milik mereka. Dan pelakor itu, dengan senyum manisnya yang menohok, menegaskan posisinya sebagai orang yang paling dicintai di mata suamiku malam itu. Di sisi lain, tubuhku bergetar, menahan sakit yang semakin parah. Nafasku tersengal, keringat dingin membasahi seluruh wajah dan leherku. Bidan dan perawat berlarian, mempersiapkan ruang persalinan untuk setiap detik yang krusial. Aku merasakan dunia berputar, setiap kontraksi seperti gelombang laut yang menghantam keras. Namun yang lebih menusuk bukan hanya rasa sakit fisik. Itu adalah kesadaran pahit bahwa orang-orang yang seharusnya melindungiku, yang seharusnya hadir saat aku lemah, justru asyik tertawa dan bersukaria di dunia lain. Dunia yang sama sekali tak peduli padaku. Aku menatap ponsel di meja samping ranjang. Setiap pesan yang kukirim hanya dibaca tanpa balasan. Setiap telepon yang kuraih berakhir di nada tunggu. Bayi yang akan segera lahir adalah bukti cinta yang seharusnya disambut bersama. Namun untukku, dunia seakan menutup mata. Air mata menetes tanpa henti. Aku ingin berteriak, ingin memaki, ingin memecahkan ponsel itu ke lantai. Tapi yang keluar hanyalah isak tertahan. Karena tubuhku terlalu lemah untuk marah secara fisik. Sementara itu, di hotel, musik terus berdentum, menembus lantai-lantai tinggi, seakan ikut menertawakan penderitaanku. Gelas-gelas champagne bersulang, cahaya lampu kristal menyorot wajah-wajah yang tampak menikmati hidup seakan tak ada yang salah. Mereka bercakap-cakap tentang hal-hal remeh, bisnis yang baru mereka rencanakan, perhiasan yang akan dibeli, liburan yang akan dijalani. Dan di tengah semuanya itu, Rohman tersenyum, menatap pelakor dengan tatapan yang dulu pernah ditujukan padaku. Tatapan itu, lembut, penuh perhatian, dan hangat, sekarang mengiris hatiku lebih tajam daripada setiap kontraksi yang kurasakan. Aku ingin menahan tangisku, tapi tubuhku sudah lelah. Nafasku tersengal, perutku menegang, dan aku bisa merasakan bayi di dalam rahimku bergerak. Aku menggenggam spray dengan keras, mencoba menyalurkan rasa sakit, sementara hatiku hancur melihat bayangan pengkhianatan mereka. Bersiap, Bu. Nafas dalam, hembuskan. Suara bidan terdengar tegas namun lembut, membawaku kembali ke kenyataan. Aku menutup mata, mengatur nafas, berusaha menahan isak dan rasa sakit yang bercampur amarah. Di dalam hatiku, aku berbisik pada bayi. Nak, maafkan ibu. Dunia ini kejam. Orang-orang yang seharusnya mencintai kita, mereka memilih berpesta daripada ada untuk kita. Tapi ibu berjanji, Nak, kita akan selamat. Kita akan kuat. Ketika kontraksi mencapai puncaknya, aku menjerit. Sementara itu, di ballroom hotel, tawa mereka tetap pecah, gelas tetap bersulang, musik tetap berdentum.
Rasanya seperti seluruh dunia menertawakan penderitaanku, memperkuat kesadaran bahwa aku sendirian. Namun dari balik rasa sakit dan pengkhianatan itu, muncul sesuatu yang baru, kemarahan yang murni, tekad yang tak akan tergoyahkan. Aku sadar, perjuangan ini bukan hanya soal melahirkan. Ini soal membuktikan siapa yang benar-benar kuat. Mereka boleh berpesta sekarang, boleh tertawa di atas deritaku, tapi suatu hari, aku akan menunjukkan kepada mereka. Aku, seorang perempuan yang dianggap miskin dan tak berguna, lebih kuat daripada yang mereka kira. Malam itu, dalam setiap teriakan sakit, setiap tetes air mata, aku menanam benih tekad. Aku akan bangkit. Aku akan melindungi anakku. Dan aku akan membalas pengkhianatan mereka dengan cara yang tak pernah mereka duga. Mertuaku tidak pernah menyukaiku. Sejak awal pernikahan, setiap kata dan gerak-geriknya selalu terasa menusuk, seakan menegaskan posisiku di dunia ini hanyalah bayangan yang tak berarti. Aku dianggap miskin, hina, dan hanya membawa beban. Kata-katanya terngiang di telingaku, tajam seperti pisau. Perempuan miskin tak pantas mendampingi anakku. Dia tak akan membawa kebahagiaan. Aku mencoba menutup telinga dan hati, tapi kata-kata itu selalu kembali, seperti gema yang tak bisa lenyap. Setiap kali aku mencoba memberi yang terbaik, merawat suami, menata rumah, menyambut setiap permintaan mereka, itu tetap tak cukup. Selalu ada celah, selalu ada ejekan. Dan malam itu, ketika aku berada di ruang bersalin, perjuanganku menahan sakit dan melahirkan cucu pertama mereka sama sekali tak dianggap. Mereka justru asyik berpesta, menikmati kemewahan, tertawa seakan aku tak ada. Rasa sakit fisik akibat kontraksi seolah tak seberapa dibandingkan rasa sakit hati ini. Bayi yang kucintai, darah dagingku sendiri, baru saja lahir. Namun aku tidak melihat setetes empati atau perhatian dari orang-orang yang seharusnya bahagia bersamaku. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada tangan yang menepuk bahu, tidak ada senyum yang menenangkan. Hanya keheningan yang menyiksa dan tatapan dingin perawat yang ikut merasakan ketegangan emosionalku. Malam itu, setelah bayi ditangani dan dibersihkan, aku duduk di kursi samping ranjang, memeluknya erat. Suamiku masih tak tampak. Ponselku tetap sunyi, hanya menunjukkan layar read dari pesan-pesan yang kutulis penuh harap. Aku menatap bayi yang baru lahir itu, dan di matanya kulihat kilau yang murni, tanpa dosa, tanpa kepalsuan, tanpa pengkhianatan. Bayangan mertuaku, Rohman, dan pelakor itu menghantui pikiranku. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Aku tidak hanya dikucilkan, aku dicap tak berguna, tak layak, bahkan oleh keluarga sendiri. Luka itu membekas lebih dalam ketika aku ingat semua perlakuan mereka selama ini. Setiap kali aku memasak untuk keluarga, selalu ada komentar sinis. Setiap kali aku mencoba menunjukkan kemampuan atau kebaikan, selalu ada ejekan. Dan kini, saat aku mengorbankan tubuhku sendiri untuk menghadirkan cucu pertama mereka ke dunia, perhatian mereka tertuju pada pesta dan kemewahan, bukan pada perjuanganku. Aku menutup mata, membiarkan air mata menetes lagi, tapi bukan karena lemah. Ini air mata yang bercampur amarah dan kesadaran. Aku sadar, selama ini aku dipandang rendah bukan karena aku benar-benar lemah, tetapi karena mereka terlalu takut melihatku kuat. Mereka menilai dari kekurangan materi, dari status sosial, dari penampilan yang sederhana. Tapi aku tahu satu hal, kekuatan sejati tidak diukur dari harta, pakaian, atau senyum palsu dalam pesta. Kekuatan sejati ada dalam hati yang berani menghadapi penderitaan dan tetap bangkit. Saat itu, aku berjanji dalam hati, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk bayi yang kini ku kecup keningnya. Aku akan membuktikan bahwa aku bukan wanita tak berguna. Suatu hari, mereka akan menyesal telah menghinaku, dan aku akan berdiri di atas kekuatan yang mereka anggap mustahil dimiliki seorang perempuan miskin seperti aku. Namun, tekad itu tidak menghapus rasa sakit saat ini. Malam-malam berikutnya di rumah sakit menjadi saksi kesendirian yang mendalam. Mertuaku tidak pernah datang. Rohman muncul sebentar hanya untuk memberikan senyum canggung dan kata-kata yang terdengar hambar. "Ibu, semuanya baik-baik saja, kan?" Seolah kata-katanya bisa menutupi malam-malam panjang penderitaanku.
Sedangkan pelakor itu entah bagaimana selalu muncul dalam cerita keluarga. Selalu disambut hangat, seakan ia lebih berharga daripada aku. Aku memandangi bayi di pangkuanku, rasanya hati ini hancur, tapi juga terbakar oleh tekad. Bayi ini bukan hanya anakku, tetapi juga bukti hidupku, bukti keberanian dan keteguhanku. Aku menyadari bahwa untuk membuktikan nilai diriku, aku tidak bisa bergantung pada orang-orang yang mencapku tak berguna. Aku harus berdiri sendiri, membangun dunia kami sendiri. Di antara tangisan bayi dan nafasku yang masih tersengal karena melahirkan, aku merasakan benih kekuatan baru. Kekuatan untuk menolak dicap rendah, untuk melawan penghinaan, dan untuk menuntut hakku sebagai seorang ibu, sebagai perempuan, dan sebagai manusia yang berharga. Dan saat malam itu berlanjut, di antara kesunyian kamar rumah sakit, aku menatap langit-langit putih yang polos. Disitulah aku menanam tekad yang akan mengubah segalanya. Mereka boleh menganggapku tak berguna, boleh berpesta di atas penderitaanku. Tapi aku tahu, aku akan bangkit. Aku akan membuktikan bahwa seorang perempuan sederhana, yang dianggap hina, bisa menorehkan kekuatan dan keberhasilan yang tak pernah mereka bayangkan. Rasa sakit itu datang bergelombang, tak kenal henti. Setiap kontraksi seperti gelombang besar yang menghantam tubuhku dari segala arah, membuatku berteriak nyaris tanpa suara. Tubuhku lemah, kaki gemetar, dan setiap tarikan nafas terasa seperti menelan api. Aku menggenggam selimut dengan sekuat tenaga, berusaha menyalurkan semua rasa sakit yang memuncak. Perawat di sampingku terus memberikan instruksi, menenangkan dengan suara lembut yang hampir tak mampu menembus kabut penderitaan yang menyelimutiku. Tarik nafas dalam, hembuskan, tarik lagi. Aku mencoba mengikutinya, tapi pikiran dan jiwaku lebih berat daripada tubuh yang terkulai lemah. Aku menatap langit-langit putih kamar bersalin, membayangkan wajah suami yang tak hadir, tangan yang tak tergenggam, senyum yang tak menenangkan. Tak ada Rohman di sini. Tak ada pelukan mertuaku yang selalu mengatur hidupku. Tak ada yang peduli, selain perawat yang berusaha melakukan tugasnya dengan profesional. Kesunyian itu menusuk, jauh lebih tajam daripada setiap rasa sakit fisik yang kurasakan. Aku merasa seakan dunia menutup mata padaku. Setiap detik yang berlalu adalah ujian. Setiap tarikan nafas adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Aku menundukkan kepala, menutupi wajah dengan tangan, dan berbisik lirih pada bayi yang sebentar lagi akan hadir ke dunia ini. Nak, maafkan ibu. Ibu harus melewati ini sendirian. Tapi percayalah, ibu akan selalu ada untukmu. Kita akan selamat, nak, kita harus selamat. Tangan perawat menggenggam tanganku untuk menenangkan, tetapi aku terlalu terseda oleh rasa sakit dan kesepian. Nafasku tersengal, keringat membasahi tubuh, dan seluruh energi seolah habis terkuras. Setiap detik yang lewat terasa seperti berjam-jam, seakan dunia menahan nafas bersamaku. Di tengah kegelapan itu, amarah dan kepedihan bercampur menjadi satu. Aku merasa dikhianati. Suami dan mertuaku, orang-orang yang seharusnya hadir untukku, seolah memilih dunia lain, dunia kemewahan dan kesenangan mereka sendiri. Aku bisa membayangkan mereka di hotel, tertawa, bersulang dengan gelas champagne, menertawakan hidup yang seharusnya kami jalani bersama. Aku menarik napas sekuat tenaga, menahan rasa sakit yang semakin menderu. Tubuhku gemetar hebat, dan aku merasa dunia ini begitu kejam. Tapi di balik semua penderitaan itu, ada sesuatu yang tak bisa mereka ambil dariku. Tekad. Tekad untuk membawa bayi ini ke dunia dengan selamat. Tekad untuk membuktikan bahwa aku lebih kuat daripada hinaan, lebih tegar daripada pengkhianatan, lebih hidup daripada yang mereka kira. Detik demi detik berlalu. Kontraksi datang semakin sering, semakin keras, seperti guntur yang menghantam tubuhku. Aku menjerit, menggenggam selimut dengan kuku mencengkeram kain, dan air mata bercampur dengan keringat, membasahi pipi yang letih. Setiap suara tangisku adalah doa yang terbungkus rasa sakit dan kesedihan. Bersiap, Bu, ini saatnya, kata bidan dengan suara tegas namun lembut. Tarik nafas, dorong, dorong. Aku menahan tubuhku, mengumpulkan sisa tenaga yang ada. Dunia terasa bergerak lambat, seakan setiap detik menahan napas bersamaku.
Aku bisa merasakan tekanan di perut, sensasi yang menakutkan namun anehnya memberi harapan. Aku menggenggam selimut, menatap langit-langit, dan berbisik di antara rasa sakit. Nak, kita hampir sampai. Ibu akan membawamu ke dunia ini. Ibu janji, nak, tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Dan di detik-detik itu, di ambang batas antara hidup dan mati, aku menemukan sesuatu yang menenangkan di dalam hati. Kekuatan yang lahir dari penderitaan, keberanian yang lahir dari kesepian, dan tekad yang lahir dari pengkhianatan. Aku sadar, meski dikhianati dan dicap tak berguna, aku tetap memiliki sesuatu yang tak bisa diambil siapapun. Kemampuan untuk melindungi, mencintai, dan bertahan. Teriakan terakhir, dorongan terakhir, dan seluruh tubuhku meronta dalam kontraksi yang paling hebat. Lalu, keajaiban itu terjadi. Aku mendengar tangisan bayi, suara yang lembut namun kuat, menembus rasa sakit, kesepian, dan kepedihan. Tangisan itu adalah bukti hidup, bukti perjuangan, bukti bahwa aku berhasil melewati detik-detik paling gelap dalam hidupku. Aku menatap bayi itu, memeluknya erat ke dadaku. Tangisku pecah, bukan hanya karena lega, tapi karena semua luka, kesepian, dan pengkhianatan yang kurasakan malam itu menemukan jawaban. Hidup dan cinta yang tulus ada di pangkuanku. Di detik itu, aku tahu, meski dikhianati, meski dicap tak berguna, aku masih memiliki kekuatan untuk memulai semuanya dari awal. Untuk diriku, untuk bayi ini, dan untuk masa depan yang akan kubangun sendiri. Tangisan itu pecah, nyaring, kuat, dan menembus seluruh keheningan ruang bersalin. Bayi kecil yang baru saja lahir itu mengguncang dunia yang selama ini terasa hampa. Suara itu, walau begitu rapuh dan polos, mengisi setiap celah kesepian dan rasa sakit yang membelengguku selama berjam-jam. Aku menatapnya, tubuh masih gemetar, wajah basah oleh air mata dan keringat, dan merasakan campuran lega, syukur, dan ketakutan yang luar biasa. Bayi itu adalah bukti nyata bahwa aku telah melalui sesuatu yang tak semua perempuan mampu melewatinya. Namun lebih dari itu, ia adalah alasan untuk aku tetap bertahan di dunia yang penuh pengkhianatan ini. Tangan mungilnya mengepal, jari jemari kecil yang seakan menantang dunia untuk mencoba menyakitinya. Aku merasakan detak jantungnya di dadaku, cepat dan tidak beraturan, namun penuh kehidupan. Setiap hembusan napasnya adalah bukti bahwa kami selamat. Tangisku pecah lagi. Kali ini bukan hanya karena rasa sakit atau lelah, tapi karena pemahaman baru tentang tanggung jawab, cinta, dan tekad. Aku menatap bayi itu lebih lama, menyerap setiap detail. Kulitnya yang lembut, rambutnya yang tipis, bibir mungil yang bergetar saat tangis pecah. Aku menamai setiap gerakan, setiap desahan, seolah ingin memastikan bahwa aku akan selalu ada untuknya, apapun yang terjadi. Di mataku, bayi ini bukan sekadar makhluk mungil. Ia adalah nyawaku, semangatku, harapanku yang baru. Ia adalah alasan untuk berdiri tegak meski dunia menilai aku tak berguna. Kesunyian malam rumah sakit terasa hampa, namun kini dipenuhi oleh kehangatan yang aneh, sebuah ikatan yang hanya bisa dirasakan oleh seorang ibu. Aku memeluknya lebih erat, menempelkan pipi kami, mencoba menanamkan rasa aman, cinta, dan keyakinan bahwa dunia di luar sana tidak akan mampu melukainya selama aku masih ada. Pikiran tentang suamiku dan mertuaku kembali muncul. Mereka mungkin tengah menikmati kemewahan dan tawa palsu di hotel, tetapi aku tidak peduli lagi. Bayi ini, darah dagingku, telah mengingatkanku bahwa keberhargaan dan kekuatan sejati tidak ditentukan oleh orang lain. Mereka boleh menganggapku miskin, hina, atau tak berguna, tapi aku baru saja menciptakan kehidupan. Dan itu adalah bukti bahwa aku jauh lebih kuat daripada penilaian mereka. Setiap air mata yang mengalir kini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pembuktian. Aku menatap bayi itu, tersenyum lelah tapi tulus. Nak, ibu tahu dunia ini tak selalu baik padamu. Tapi ibu janji, kita akan selamat. Kita akan melalui semuanya bersama. Tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Perawat di sisiku tersenyum, melihat interaksi kami. Namun aku tahu senyum itu bukan yang paling penting. Yang terpenting adalah momen ini. Saat aku dan bayi ini menjadi satu dalam keheningan, di tengah rasa sakit, pengkhianatan,
dan kesepian. Aku menanam tekad yang lebih dalam dari sebelumnya. Aku akan melindunginya. Aku akan membesarkannya dengan penuh cinta dan keberanian. Dan suatu hari nanti, aku akan menunjukkan kepada semua orang yang merendahkanku bahwa kami berdua memiliki kekuatan yang tak bisa mereka sangka. Jam-jam berikutnya terasa seperti waktu berhenti. Aku memandangi bayi itu, merasakan setiap hembusan napasnya, setiap gerakan kecil, dan setiap detak jantungnya yang semakin stabil. Aku berbicara padanya dalam bisikan lembut, bercerita tentang dunia yang kejam, tentang orang-orang yang pernah meremehkanku, tentang ibu yang kini bersumpah untuk menjadi perisai yang tak tergoyahkan bagi anaknya. Di detik itu, aku sadar sesuatu. Meski kehilangan suami di momen paling krusial, meski dihina oleh mertua, meski dianggap tak berguna oleh mereka yang seharusnya peduli, aku memiliki sesuatu yang tak bisa diambil siapapun, keberanian, tekad, dan cinta yang tulus. Dan bayi ini adalah awal dari semuanya. Tangisan pertama itu bukan sekadar suara. Ia adalah pengingat bahwa aku selamat, bahwa bayi ini selamat, dan bahwa dari kesepian dan penderitaan, kami akan menapaki jalan baru. Jalan yang akan kubangun sendiri, dengan tangan dan hati yang tak akan pernah menyerah. Aku menatap langit-langit kamar bersalin, lalu kembali menatap mata bayi itu. Dan di sana, di antara kelelahan, air mata, dan kehangatan yang membara, aku berbisik. Kita baru memulai. Nak, dunia ini akan kita hadapi bersama, dan tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Hari-hari pertama setelah melahirkan terasa dingin, lebih dingin daripada AC rumah sakit yang menyelimuti seluruh tubuhku. Bahkan selimut tebal yang menutupi tubuhku tidak mampu menahan hawa kesepian yang menusuk tulang. Bayi kecilku tidur di pangkuanku, mungil, lemah, dan sepenuhnya bergantung padaku. Tubuhnya hangat, napasnya teratur, namun hatiku beku oleh kenyataan pahit. Tak ada satupun dari orang-orang yang seharusnya peduli menjengukku. Rohman tidak ada. Teleponnya tetap sunyi. Pesan yang kubuat penuh air mata tetap reat tanpa balasan. Aku bisa membayangkan betapa sibuknya ia dengan wanita itu, betapa hangatnya senyum yang ia berikan padanya, dan betapa kosongnya dunia ini untukku, bahkan saat aku baru saja melahirkan darah dagingnya sendiri. Mertuaku, yang selalu menganggapku hina dan miskin, tidak terlihat. Kata-kata mereka yang menghina kini terasa lebih tajam. Perempuan miskin tak pantas mendampingi anakku. Malam demi malam, aku menatap langit-langit rumah sakit, mencoba mencerna kebenaran itu. Mereka tidak peduli. Bahkan satupun bunga ucapan, atau sekadar pesan singkat untuk menanyakan kabar, tak datang padaku. Aku memandang bayi yang tertidur di pangkuanku. Tangannya mungil menggenggam jemariku, dan aku merasakan tanggung jawab yang menumpuk lebih berat daripada rasa sakit fisik yang baru kulewati. Aku tahu aku sendirian. Benar-benar sendirian. Tapi di balik kesepian itu, muncul sesuatu yang lebih kuat dari air mata yang terus menetes. Tekad. Aku mengusap rambut bayi itu, menyisir lembut rambut tipisnya yang masih basah oleh cairan lahir, dan berbisik pelan. Nak, ibu tahu kita tidak punya siapa-siapa saat ini. Tapi ibu janji, nak, kita akan menghadapi semuanya sendiri. Dunia mungkin tidak peduli pada ibu, tapi ibu akan selalu peduli pada kita. Setiap kali perawat datang untuk memeriksa kondisi bayi atau membantuku, aku merasakan kontras yang pahit. Mereka ramah, lembut, penuh perhatian, tetapi bukan mereka yang seharusnya berada di sini. Tidak ada keluarga yang menyapaku, tidak ada suami yang menggenggam tanganku, tidak ada pelukan yang menenangkan dari orang-orang yang katanya mencintaiku. Aku hanya punya diriku sendiri, dan bayi yang kini menjadi alasan aku bertahan hidup. Hari-hari itu terasa panjang. Aku menatap langit-langit, menghitung detik demi detik, dan membayangkan kehidupan yang seharusnya. Aku membayangkan pesta-pesta mewah yang mereka nikmati, tawa yang berderai, gelas champagne yang bersulang. Setiap bayangan itu menampar wajahku dengan kejam. Tapi setiap tamparan itu juga menyalakan bara di dalam hatiku. Bara tekad untuk membuktikan bahwa aku bukan perempuan yang bisa diremehkan, bahwa aku punya kekuatan yang tidak mereka sangka. Malam datang, dan kesepian semakin mencekam. Bayi kecilku menangis, lapar atau hanya ingin merasakan kehangatan ibunya. Aku memeluknya, menggoyang pelan,
menenangkan dengan lagu lirih yang keluar dari bibirku yang gemetar. Saat itu aku sadar, dunia bisa saja meninggalkan kita sendirian, tapi aku memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada mereka semua. Menjaga, mencintai, dan mengajarkan bayi ini bahwa kita bisa bertahan dari semua pengkhianatan dan hinaan. Aku menulis di buku harian kecil yang kubawa dari rumah. Setiap kata dipenuhi dengan luka dan amarah, tapi juga tekad yang membara. Mereka boleh berpesta, boleh menertawakan penderitaanku, boleh menganggapku tak berguna. Tapi aku akan bangkit. Aku akan membuktikan bahwa perempuan yang dianggap hina bisa menatap dunia dengan kepala tegak, bisa mencintai tanpa henti, dan bisa membangun masa depan yang mereka tak pernah bayangkan. Di antara tangisan bayi, desahan nafasku, dan kesunyian rumah sakit, aku merasakan perubahan. Kesepian itu bukan hanya penderitaan. Ia adalah guru yang mengajarkanku satu hal. Kekuatan sejati lahir dari keberanian menghadapi dunia sendirian, dari cinta tanpa pamrih, dan dari tekad untuk tidak pernah menyerah. Malam itu, aku menatap bayi di pangkuanku, menahan air mata yang hampir tak tertahankan, dan berbisik, "Kita akan selamat, Nak. Aku akan menjadi ibu yang kuat. Dan kita akan membuktikan pada semua orang bahwa kita berdua lebih berharga daripada yang mereka kira. Tidak ada yang bisa mengambil itu dariku." Di balik dinginnya rumah sakit, di balik sepi yang menyesakan, aku menemukan api yang tak akan padam. Api untuk bertahan, api untuk bangkit, dan api untuk membuktikan bahwa aku bukanlah wanita yang tak berguna. Kesendirian yang kurasakan selama berhari-hari di rumah sakit, jauh dari perhatian suami maupun mertua, bukan hanya meninggalkan luka, ia menyalakan api tekad yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Setiap malam, ketika aku menatap bayi mungil yang tidur di pangkuanku, aku menyadari satu hal, aku tidak bisa lagi bergantung pada siapapun. Aku dan bayi ini harus bertahan sendiri, dan dari kesendirian itulah kekuatanku lahir. Merawat bayi bukanlah hal mudah. Setiap kali ia menangis, setiap kali popoknya basah atau perutnya lapar, aku merasakan kelelahan yang luar biasa. Tapi di balik rasa lelah itu, ada kebahagiaan yang tak tergantikan, bahwa aku mampu memberikan yang terbaik, bahwa aku mampu menjadi sandaran dan dunia bagi makhluk kecil yang bergantung padaku sepenuhnya. Perlahan, rutinitas yang melelahkan itu menjadi pelajaran hidup, tentang kesabaran, tentang keteguhan, dan tentang cinta yang tidak mengenal pamrih. Di sela-sela malam-malam yang panjang, pikiranku tak pernah henti mengingat pengkhianatan mereka. Rohman, yang seharusnya menjadi ayah bagi anaknya sendiri, sibuk dengan wanita lain. Mertuaku, yang selalu menilai rendah diriku, masih asyik berpesta dan membicarakan hidupku seakan aku tidak ada. Setiap ingatan itu menusuk hati, meninggalkan rasa sakit yang lebih tajam daripada setiap kontraksi saat melahirkan. Namun, rasa sakit itu kini berbeda. Ia tidak melemahkanku. Sebaliknya, ia menjadi bahan bakar bagi tekadku. Aku mulai merancang langkah-langkah untuk membuka jati diriku yang sesungguhnya. Bayi ini adalah bukti hidupku, dan aku bertekad bahwa ia akan tumbuh mengetahui bahwa ibunya adalah perempuan yang kuat, tidak bisa dipermainkan, dan layak dihormati. Aku membuka laptop yang kubawa dari rumah, menatap layar kosong, dan mulai menuliskan rencana. Aku menulis tentang langkah-langkah yang akan kuambil untuk membangun kembali hidupku, membuktikan pada suami, mertua, dan dunia bahwa aku bukan wanita tak berguna. Rencana itu bukan sekadar mimpi kosong. Setiap kata yang kutulis dipenuhi dengan strategi, visi, dan tekad yang kokoh. Aku menulis tentang bisnis, tentang identitas yang selama ini kusembunyikan, tentang dunia yang tidak pernah melihat potensiku. Sambil merawat bayi, aku memikirkan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Selama ini, aku dianggap miskin, hina, dan tak berarti. Mereka menilai dari penampilan, dari status sosial, dari pakaian sederhana yang kupakai. Tapi aku tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Aku memiliki sumber daya dan kekuatan yang tak terbatas, sesuatu yang bisa mengubah arah hidup kami dalam sekejap. Dan waktu itu telah tiba untuk mengungkapnya. Malam demi malam, aku duduk di samping bayi, menatap wajah mungilnya yang damai, dan berbicara pelan. "Nak, ibu tahu dunia ini keras. Mereka mungkin tidak peduli pada kita sekarang, tapi ibu akan membuktikan sesuatu. Suatu hari nanti,
mereka akan melihat siapa ibu sebenarnya. Dan saat itu, nak, kita akan berdiri di atas semua penghinaan dan pengkhianatan. Perasaan itu bukan sekadar ambisi. Ini adalah janji, sumpah yang terpatri dalam hati. Luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan suami dan hinaan mertua kini berubah menjadi fondasi bagi tekad yang kuat. Aku menyadari bahwa kekuatan sejati tidak datang dari status sosial atau kemewahan, tetapi dari kemampuan untuk bertahan, dari kemampuan untuk mencintai tanpa henti, dan dari kemampuan untuk mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Hari-hari berlalu. Aku mulai menyusun strategi secara lebih sistematis. Aku memikirkan langkah-langkah untuk mengelola identitasku, memperkuat posisi finansial, dan merencanakan momen ketika dunia akan melihat versi diriku yang sesungguhnya. Semua itu kualirkan dengan hati-hati, menyadari bahwa kesabaran adalah kunci. Aku tidak bisa terburu-buru, karena setiap langkah yang salah bisa mengancam masa depan bayiku. Dalam diamnya malam, aku merasakan kehangatan yang aneh. Bukan kehangatan dari orang lain, tetapi dari diriku sendiri, dari rasa percaya diri yang perlahan muncul, dari tekad yang membara. Aku tersenyum, mengusap pipi bayi, dan merasakan sesuatu yang menenangkan sekaligus membangkitkan. Dunia ini mungkin telah mengkhianatiku, tapi aku memiliki kekuatan untuk membalikkan segalanya. Disinilah aku berdiri sekarang, di ambang perubahan besar, dengan luka yang masih terasa, tapi dengan tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya. Bayi ini bukan hanya alasan untuk bertahan hidup, tetapi juga alasan untuk membuktikan kepada dunia bahwa aku bukan wanita tak berguna. Dan perjalanan kami baru saja dimulai. Selama ini, aku menyembunyikan identitasku. Dunia di sekitarku, termasuk suami dan mertua, selalu menilai dari apa yang terlihat di permukaan. Pakaian sederhana yang kupakai, rumah yang tak megah, dan status sosial yang mereka anggap rendah. Mereka mengira aku hanyalah wanita miskin yang menumpang hidup pada anak lelaki mereka. Mereka menganggapku tak berdaya, tak berarti, dan layak dihina. Padahal, kenyataannya jauh berbeda. Aku adalah pewaris perusahaan sawit terbesar di Kalimantan, sebuah kerajaan bisnis yang menghasilkan miliaran setiap bulan. Aku bukan sekadar perempuan biasa. Aku memiliki sumber daya yang mampu mengguncang hidup siapapun yang pernah meremehkanku. Namun, selama ini aku memilih diam. Aku ingin mengamati, ingin melihat siapa yang benar-benar tulus mencintaiku tanpa memedulikan harta, dan siapa yang hanya tertarik pada apa yang bisa aku berikan. Di tengah kesendirian merawat bayi, tekad itu semakin kuat. Setiap tangisan bayi, setiap malam yang sunyi, aku memikirkan rencana yang matang. Aku tahu, saat ini bukan waktunya untuk mengumbar kekayaan atau kekuasaan. Yang penting adalah membangun fondasi, kekuatan batin, kemampuan untuk berdiri sendiri, dan strategi untuk mengungkapkan rahasiaku pada saat yang tepat. Aku duduk di kursi samping ranjang. Bayi tertidur di pangkuanku, laptop di meja, menatap layar kosong. Di pikiranku, aku menyusun langkah demi langkah. Pertama, aku harus memastikan kestabilan kehidupan kami. Kedua, aku harus mengamati mereka. Suami yang selama ini menipuku, mertua yang penuh prasangka, dan wanita muda yang duduk di pihak lawanku dalam permainan ini. Aku ingin melihat sejauh mana mereka bersedia melangkah demi kekuasaan, kepuasan, dan keserakahan mereka. Setiap detil mereka, setiap komentar, setiap gerak-gerik mereka yang selama ini menghinaku, kini aku simpan dalam ingatan sebagai catatan berharga. Mereka tidak menyadari bahwa aku bukan lagi perempuan yang mudah ditaklukkan oleh ejekan dan hinaan. Aku diam, tapi mataku selalu mengamati. Aku menunggu saat yang tepat. Aku membayangkan momen itu, ketika semua orang yang menertawakanku, yang menganggapku miskin dan tak berguna, akan terkejut melihat siapa aku sebenarnya. Bayangan wajah Rohman yang sinis, senyum dingin mertuaku, dan sorot mata pelakor itu. Semuanya akan terpaku, terhenti oleh kenyataan bahwa aku bukan sekadar perempuan sederhana. Aku adalah kekuatan yang selama ini mereka abaikan. Namun rahasia ini bukan sekadar tentang harta. Ini tentang keadilan. Aku ingin menunjukkan bahwa cinta sejati dan rasa hormat tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa dipaksakan. Mereka yang benar-benar mencintaiku akan tetap di sisiku, bahkan tanpa kekayaan atau status.
Dan mereka yang hanya memandangku dari harta dan penampilan akan tersingkap wajah asli mereka. Di malam-malam panjang itu, aku juga mulai merancang strategi untuk membangun kehidupan baru kami, jauh dari campur tangan mereka, sambil tetap mempersiapkan momen ketika rahasiaku akan terungkap. Setiap keputusan dipikirkan matang, setiap langkah dihitung dengan cermat, agar saat waktunya tiba, tidak ada celah bagi mereka untuk mengelak atau membantah. Aku menatap bayi yang tertidur, wajahnya tenang, tanpa dosa, tanpa kepalsuan. Di matanya kulihat masa depan yang bersih, bebas dari pengkhianatan yang membelengguku. Aku menepakkan tangan kecilku pada dadanya, berbisik pelan. Nak, ibu punya rahasia besar, sesuatu yang akan mengubah hidup kita. Suatu hari nanti, dunia akan melihat siapa kita sebenarnya. Dan saat itu, nak, kita tidak akan lagi tergantung pada siapapun yang meremehkan kita. Dalam keheningan kamar rumah sakit, aku merasakan kekuatan yang menakutkan sekaligus menenangkan. Luka yang ditinggalkan pengkhianatan dan hinaan telah menjadi bahan bakar tekad. Rahasia yang kusimpan bukan hanya tentang kekayaan, tapi tentang pembuktian bahwa perempuan yang pernah dianggap tak berguna bisa bangkit, memegang kendali, dan menentukan nasibnya sendiri. Malam itu, di tengah gelap yang menyelimuti rumah sakit, aku menatap langit-langit dan tersenyum. Dunia boleh menilai aku dari penampilan, dunia boleh menganggap aku lemah, tapi tidak ada yang bisa menghentikan aku, ibu, bayi, dan rahasia yang tersimpan di dalam hatiku. Suatu hari, dunia akan tahu, aku bukan wanita yang bisa diremehkan. Hari itu, aku pulang membawa bayi kecilku. Perasaan campur aduk menyelimuti setiap langkahku. Lega karena bisa kembali ke rumah, namun was-was menghadapi kenyataan yang menunggu di depan. Aku tahu betul bahwa rumah mertua bukan lagi tempat aman bagiku. Di balik dinding megah dan halaman yang tertata rapi, ada dunia yang menilai, mencibir, dan meremehkanku tanpa ampun. Begitu pintu rumah dibuka, aroma pesta sudah menyergap. Lampu kristal berkilau, musik mengalun pelan, dan tawa para tamu terdengar riuh di ruang tamu. Dan di sana, di tengah perhatian semua orang, berdirilah wanita itu, pelakor yang selama ini kucurigai. Ia disambut dengan hangat, dijadikan pusat perhatian seolah dialah menantu sejati keluarga ini. Dadaku sesak, tatapan merendahkan menyapu tubuhku dari ujung kaki hingga kepala. Bisikan-bisikan sinis terdengar di sekelilingku. Lihat, dia cuma membawa anak kecil, tapi tidak punya apa-apa. Begitulah perempuan miskin, selalu merepotkan. Setiap kata seperti pisau yang menembus kulitku, menancap di hati. Tapi aku tetap tersenyum, tersenyum tipis yang penuh makna. Senyum itu bukan tanda kalah. Senyum itu adalah tanda bahwa aku sedang menunggu, bahwa aku sedang menyiapkan diri untuk membuka lembaran yang akan mengejutkan semua orang. Aku menatap bayi di pelukanku. Tangannya yang mungil menggenggam jemariku. Dan seketika aku merasa ada kekuatan baru mengalir di darahku. Dunia boleh mencibir, dunia boleh merendahkan, tapi aku tahu satu hal. Aku bukan perempuan yang bisa dikalahkan oleh hinaan. Aku adalah ibu, dan aku adalah pewaris kekuatan yang selama ini tersembunyi dari pandangan mereka. Pelakor itu tersenyum padaku, senyum penuh kemenangan yang mencoba menaklukkan. Ia bahkan melangkah mendekat dengan sikap percaya diri, seolah dunia ini miliknya. Tapi aku tetap tenang. Aku membiarkan setiap tatapan, setiap bisikan, masuk dan terakumulasi menjadi energi yang akan kutumpahkan di saat yang tepat. Mertuaku duduk di sofa, menatapku dengan kombinasi kekaguman dan sinisme. Mereka tidak pernah menyangka aku akan pulang membawa bayi, membawa bukti nyata dari ikatan yang mereka abaikan. Tapi aku menahan diri. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan untuk melihatku goyah. Aku diam, tersenyum, dan membiarkan rasa sakit itu membentuk tekad di dalam hatiku. Aku menata langkahku perlahan menuju ruang tamu, membawa bayi dengan penuh keyakinan. Setiap langkahku adalah pernyataan. Aku ada, aku kuat, dan aku tidak akan mundur. Tatapan sinis mereka tidak bisa menghapus keberadaanku. Bisikan merendahkan mereka tidak bisa menundukkan tekadku. Di sudut hatiku, aku menyadari sesuatu yang penting. Semua hinaan dan ejekan itu hanyalah topeng.
Topeng yang sebentar lagi akan terlepas ketika dunia melihat siapa aku sebenarnya. Mereka mengira aku lemah, miskin, dan tidak berarti. Mereka mengira aku bisa dihancurkan oleh ejekan dan hinaan. Tapi mereka tidak tahu, di balik kesederhanaanku, tersembunyi kekuatan dan rahasia yang akan mengubah segalanya. Aku menatap bayi di pangkuanku, tersenyum pelan. Nak, sebentar lagi, mereka akan melihat siapa kita sebenarnya. Dan saat itu, nak, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk kagum, takut, dan menyesal. Setiap gerak tubuhku, setiap tatapan, bahkan setiap senyum yang kusebar, adalah bagian dari strategi yang sudah kubangun dalam diam. Aku membiarkan mereka merasa menang hari ini, karena kemenangan mereka adalah ilusi. Kemenangan sejati akan datang dari rahasia yang tersimpan, dari kekuatan yang selama ini mereka remehkan, dan dari tekad yang kini membara di dalam hatiku. Dan saat itu, di tengah pesta yang dipenuhi tawa palsu dan tatapan sinis, aku merasakan sesuatu yang menenangkan sekaligus membangkitkan. Luka ini tidak akan menghancurkanku. Sebaliknya, luka ini telah membentuk aku menjadi lebih kuat, lebih berhati-hati, dan lebih siap menghadapi dunia yang mencoba merendahkan. Hari itu, aku pulang dengan bayi di pelukanku, dengan senyum tipis yang penuh makna. Mereka mengira aku lemah, mereka mengira aku takut, mereka mengira aku kalah. Tapi aku tahu sesuatu yang hanya aku dan bayi ini ketahui. Kemenangan kita akan datang, dan saat itu, dunia akan terkejut. Suasana di ruang keluarga begitu riuh dengan tawa dan bisik-bisik tamu ketika aku melangkah masuk. Bayi kecilku digendong di pelukanku, tubuhnya hangat, matanya yang polos menatap dunia tanpa curiga. Aku menarik napas panjang, merasakan detak jantung yang berdenyut kencang. Bukan karena takut, tapi karena momen yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Semua mata kini tertuju padaku. Suamiku, Rohman, yang biasanya penuh percaya diri dan selalu menatapku dengan sinis, menatapku dengan kebingungan yang jelas. Pelakor itu tersenyum tipis, yakin bahwa dunia berada di pihaknya. Mertuaku duduk di sofa, wajahnya masih dipenuhi angkuh, seperti ratu yang memeriksa bawahannya. Mereka semua mengira aku akan menyerah. Mengira aku hanyalah wanita miskin yang bisa dihina sesuka hati. Aku berdiri tegak, menyandarkan bayi di dada dengan lembut, dan menatap mereka satu persatu. Perlahan, aku membuka mulutku, suaraku tenang namun tegas. Selama ini kalian menganggap aku lemah, miskin, dan tak berarti. Kalian menilai aku dari apa yang terlihat, tanpa mengetahui siapa aku sebenarnya. Aku diam, karena aku ingin melihat siapa yang benar-benar tulus mencintaiku, bukan yang tergiur oleh apa yang bisa aku berikan. Rohman mengerutkan kening, matanya mulai menyesuaikan ekspresi dengan kata-kataku. Pelakor itu mencondongkan tubuh sedikit ke depan, ingin memastikan ia tidak salah dengar. Mertuaku mulai tampak gelisah, namun masih berusaha mempertahankan sikap dinginnya. Aku melanjutkan, suara yang semakin mantap. Aku bukan wanita miskin yang kalian kira. Aku adalah pemilik sah perusahaan sawit terbesar di Kalimantan, dengan ribuan hektar lahan dan penghasilan miliaran setiap bulan. Semua aset, semua yang kalian kira hanya bisa datang dari keluarga kalian, adalah milikku. Dan sekarang, kalian melihatku bukan dari pakaian sederhana yang kupakai, bukan dari rumah kecil yang kalian anggap hina, tapi dari kenyataan yang tak bisa kalian ingkari. Ruangan itu seketika hening. Mata tamu undangan melebar, beberapa menunduk tak percaya, beberapa berbisik panik. Ada yang menatapku dengan kekaguman, ada yang terkejut setengah mati. Suamiku menatapku, mulutnya terbuka tanpa kata, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya menegang. Pelakor itu hampir menjatuhkan gelasnya. Tangannya gemetar menahan benda itu. Mertuaku, wajahnya berubah pucat pasi, bibirnya gemetar. Angkuh yang selama ini menutupi kesombongannya runtuh perlahan. Ia menatapku dengan mata yang kosong, seakan tidak percaya bahwa perempuan yang selalu dianggap hina dan miskin itu kini berdiri di hadapannya dengan kekuatan yang tak pernah ia duga. Aku menatap semua orang. Senyum tipis terukir di wajahku, tidak marah, tidak dendam, hanya tenang dan penuh keyakinan. Sekarang kalian tahu, aku tidak lemah, aku tidak miskin, dan aku tidak bisa diremehkan.
Aku bukan sekadar ibu dari anak kalian, tapi aku adalah kekuatan yang selama ini kalian abaikan. Dan aku berdiri di sini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa aku dan anakku pantas dihormati. Sejenak, aku membiarkan semua itu meresap. Hening menyelimuti ruangan, hanya suara napas yang terdengar. Setiap tatapan mereka terpaku padaku. Setiap gerakan mereka berhenti seolah menunggu kata-kata berikutnya. Aku menatap Rohman, matanya yang biasanya tajam kini berisi kekosongan dan penyesalan. Pelakor itu menunduk. Wajahnya merah karena malu dan panik. Mertuaku menahan gemetar, tidak tahu harus berkata apa. Aku mencondongkan kepala sedikit ke depan, sambil tersenyum pada bayi di pangkuanku. Nak, dunia mungkin pernah meremehkan kita. Tapi sekarang, nak, dunia tahu siapa kita. Dan sebentar lagi, nak, kita akan menentukan jalan hidup kita sendiri, tanpa bergantung pada siapapun yang dulu mencoba menjatuhkan kita. Suasana tetap hening, namun aura kekuatan dan kemenangan kini mengalir di seluruh ruangan. Mereka menyadari satu hal, wanita yang mereka anggap tak berguna, wanita yang mereka remehkan, kini bukan hanya berdiri tegak di depan mereka, tapi memegang kendali atas hidupnya sendiri. Hari itu, aku menyadari sesuatu yang penting. Rahasia yang kusimpan bukan hanya soal kekayaan atau kekuasaan. Rahasia itu adalah tentang pembuktian bahwa luka, hinaan, dan pengkhianatan bisa diubah menjadi kekuatan. Dan ketika rahasia itu terbuka, semua yang pernah meremehkan akan menyadari kesalahan mereka, bahwa seorang perempuan yang dianggap lemah bisa menjadi yang paling kuat. Aku tersenyum tipis, mengusap bayi yang terlelap di pelukanku, dan menatap suami serta mertua yang kini terpaku. Dunia mereka runtuh dalam sekejap, dan aku berdiri di puncak, bukan sebagai korban, tapi sebagai pengendali. Suasana yang semula dipenuhi tawa dan angkuh tiba-tiba berubah. Kesombongan mereka, yang selama bertahun-tahun menutupi kepalsuan, runtuh dalam sekejap. Aku berdiri tegak, bayi di pelukanku, dan menyaksikan pertunjukan yang selama ini kurindukan. Karma yang bekerja dengan sempurna. Rohman, suamiku, yang selama ini menatapku dengan sinis dan meremehkan setiap langkahku, kini berlutut di hadapanku. Matanya yang biasanya penuh kesombongan kini basah oleh penyesalan, wajahnya pucat dan gemetar. Aku salah, aku menyesal, tolong maafkan aku. Gumamnya, suaranya pecah. Kata-kata itu terdengar hampa. Namun mereka adalah pengakuan yang sudah lama kutunggu. Tidak ada lagi topeng kepercayaan diri yang dulu selalu menemaninya. Mertuaku duduk di sofa, tangan menutupi wajahnya yang basah oleh air mata. Mereka yang dulu menganggap aku hina dan tak berguna, kini menangis dengan penyesalan yang dalam. Tangisan itu bukan hanya karena malu, tetapi karena menyadari kesalahan mereka sendiri, menghina, merendahkan, dan mengkhianatiku tanpa alasan. Setiap tetes air mata mereka adalah saksi runtuhnya kesombongan yang selama ini menutupi ketidakadilan dan ketamakan mereka. Pelakor itu, ia tidak seperti yang mereka banggakan. Tatapannya kosong, wajahnya pucat, dan langkahnya terburu-buru meninggalkan ruangan. Gelas yang semula dipegangnya hampir jatuh. Simbol kegagalan dan kehancuran citranya di mata mereka. Ia bukan lagi pusat perhatian, bukan lagi kemenangan mereka. Sebaliknya, kepergiannya adalah bukti nyata bahwa semua yang dibanggakan, semua yang dianggap hebat, bisa hancur ketika dihadapkan pada kebenaran. Aku menatap mereka semua. Senyum tipis tapi penuh kemenangan menghiasi wajahku. Bayi di pelukanku menggeliat kecil. Matanya yang polos menatapku seakan memahami bahwa dunia telah berubah untuk kami. Dan memang, dunia kami telah berubah. Bukan karena kekerasan, bukan karena amarah, tetapi karena kebenaran yang akhirnya terungkap. Rohman mencoba bangkit. Namun aku menatapnya dingin. Dulu kau meremehkanku, menganggap aku tak berguna. Sekarang kau melihat sendiri siapa aku. Kau boleh menangis, boleh menyesal, tapi percayalah, penyesalanmu tak bisa membalikkan semua luka yang kau ciptakan. Suaraku tenang, tapi setiap kata menancap seperti jarum di hati mereka. Mertuaku menunduk, masih menangis, mencoba berkata sesuatu, namun tidak ada suara yang keluar. Aku tahu,
Mereka menyesal tidak hanya karena kehilangan muka, tapi juga karena menyadari bahwa selama ini mereka telah menilai manusia dari penampilan semata, bukan dari hati dan keberanian. Aku menatap bayi yang masih tertidur di pelukanku. Nak, lihat mereka. Dunia ini kadang tak adil. Tapi lihat sekarang. Mereka yang meremehkan kita, mereka yang merendahkan ibu, kini menyadari kekuatan yang kita miliki. Dan ibu ingin kau tahu satu hal. Tidak ada yang bisa menahanmu jika kau percaya pada dirimu sendiri. Bahkan orang yang paling sombong pun bisa runtuh di hadapan kebenaran. Hari itu, aku tidak hanya memenangkan konfrontasi psikologis. Aku juga membuktikan sesuatu kepada diri sendiri, bahwa luka dan hinaan bisa menjadi kekuatan yang membangun, bukan yang menghancurkan. Kesombongan mereka telah runtuh, tapi aku berdiri tegak, lebih kuat dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Setiap gerakan, setiap tatapan mereka, adalah pelajaran bagi anakku dan bagiku sendiri. Bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih tinggi statusnya, atau siapa yang tampak paling hebat. Hidup ini tentang keberanian, keteguhan, dan kemampuan untuk berdiri tegak meski dunia mencoba menindasmu. Aku menunduk sedikit, tersenyum lembut, dan membisikkan pada bayi di pelukanku. Kita selamat, Nak. Kita berhasil melewati semua hinaan, pengkhianatan, dan kesombongan mereka. Dan percayalah, sebentar lagi, dunia akan mengenal kita sebagaimana seharusnya. Hari itu bukan sekadar hari kemenangan. Hari itu adalah awal dari kehidupan baru, di mana aku dan bayi ini tidak lagi bergantung pada siapapun yang pernah menilai rendah kami. Kesombongan runtuh, luka terobati, dan kami berdiri di puncak dunia kami sendiri. Tenang, kuat, dan tak tergoyahkan. Sinar matahari pagi menembus jendela kamar, menyoroti wajah bayi yang tertidur pulas di pelukanku. Aku menatapnya, tersenyum pelan, merasakan hangat yang tak bisa digantikan oleh harta atau kekuasaan. Segala luka, hinaan, dan pengkhianatan yang dulu menekan hatiku kini terasa jauh, seperti bayangan yang tak lagi mampu menguasai hidupku. Aku menarik napas panjang, menutup mata sejenak, dan merasakan ketenangan yang sejati. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan. Dunia yang dulu begitu keras, begitu penuh pengkhianatan, kini tampak kecil dibandingkan kekuatan yang aku rasakan dalam diri sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang bergantung pada pengakuan suami atau mertua. Aku adalah ibu, wanita, dan pewaris kehidupan yang penuh harga diri. Setiap detik yang kulalui sejak melahirkan telah membentukku. Tangisan bayi yang mengoyak kesunyian malam, malam-malam panjang yang kuhabiskan sendiri merawatnya. Semua itu bukan hanya ujian, tapi juga latihan untuk ketangguhan. Aku belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari gelar, kekayaan, atau status, tapi dari kemampuan untuk tetap berdiri tegak di tengah badai, dengan hati yang penuh cinta dan tekad yang tak tergoyahkan. Di luar rumah, dunia terus berputar. Suami yang dulu mengkhianati, mertua yang dulu merendahkan, dan pelakor yang dibanggakan kini menghadapi kenyataan baru. Aku tidak lagi peduli pada penyesalan mereka. Mereka melihatku tegak, percaya diri, dan bahagia. Mereka mungkin ingin meminta maaf, mungkin ingin memohon, tapi aku sudah menempuh jalan sendiri. Jalan yang membebaskan diriku dari belenggu hinaan, kebohongan, dan keserakahan. Aku menatap bayi di pelukanku, wajahnya polos dan tanpa dosa. Ia adalah sumber kebahagiaan dan kekuatan yang sejati. Setiap senyum kecilnya adalah pengingat bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa teguh kita berdiri, seberapa tulus kita mencintai, dan seberapa berani kita menegakkan harga diri. Hari itu, aku memutuskan sesuatu yang penting. Aku akan membangun kehidupan kami sendiri, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Aku akan membesarkan bayi ini dengan cinta tanpa syarat, mengajarkan arti keberanian, integritas, dan harga diri. Aku akan menunjukkan bahwa seorang ibu tidak hanya bisa melindungi anaknya, tapi juga bisa menjadi teladan kekuatan dan keteguhan. Aku tersenyum lagi, kali ini lebih lebar, dan membisikkan pada bayi yang masih terlelap. Nak, lihatlah dunia ini. Kadang ia keras, kadang ia tidak adil. Tapi ingatlah satu hal, ibu tidak pernah takut menghadapi dunia.
Kita punya kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan untuk tetap berdiri, untuk tetap percaya diri, dan untuk memenangkan hidup kita sendiri. Aku menatap cermin di samping jendela. Bayi itu tidur di pelukanku, dan di pantulan kaca kulihat diriku sendiri. Wanita yang pernah direndahkan, pernah diabaikan, pernah dianggap tak berharga. Tapi kini, aku berbeda. Wajahku tenang, mataku berbinar dengan keyakinan, dan senyumku bukan lagi sekadar tipis untuk menyembunyikan luka. Senyum ini adalah bukti kemenangan batin, kemenangan yang tak bisa dirampas siapapun. Tidak ada pesta, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan dari dunia luar yang lebih berarti daripada ini. Kemenangan sejati adalah ketika aku mampu berdiri tegak, mencintai diriku sendiri, dan mencintai bayi ini tanpa bergantung pada persetujuan siapapun. Hari itu, aku memenangkan hidupku kembali. Bukan karena kekayaan yang kumiliki, tapi karena aku menemukan kembali harga diri dan kebebasan yang sejati. Dan ketika langkah pertama menuju kehidupan baru itu dimulai, aku tahu satu hal. Apapun yang terjadi di masa depan, aku dan bayi ini akan menghadapi dunia dengan kepala tegak. Kita tidak lagi bergantung pada siapapun yang meremehkan kita, tidak lagi takut pada hinaan, dan tidak lagi terikat pada masa lalu yang penuh pengkhianatan. Hari itu, aku bukan hanya ibu. Aku adalah simbol kekuatan yang tak tergoyahkan. Wanita yang menemukan kemenangan sejati dalam kesendirian, kesabaran, dan cinta yang tulus. Dunia boleh menilai dari luar, tapi aku tahu kebenaran yang sesungguhnya. Harga diri seorang wanita tidak diukur dari harta atau status, tapi dari keberanian untuk tetap tegak di tengah badai. Aku menatap bayi di pelukanku, tersenyum hangat, dan berkata dalam hati, "Selamat datang di dunia baru kita. Nak, dunia yang penuh harapan, kekuatan, dan cinta sejati. Dunia di mana kita tak lagi menjadi korban, tapi penentu nasib kita sendiri." Dan disinilah aku berdiri, di puncak kemenangan yang sesungguhnya. Tenang, kuat, bahagia, dan tak tergoyahkan.